Direkam. Kalau dibangun oleh orang Kristen, bukan berarti dari itu tidak ada arsitek yang hebat, ada, tapi bukan yang mencari orang yang supaya kebenaran kita itu terjaga. Kemarin saya sampaikan betapa indahnya Istiqlal dan Katedral itu kalau ada Idul Fitri, parkir dari katedral itu pakai oleh teman-teman saudara kita mereka dan sebaliknya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahwa parkir dari Istiqlal itu Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, ayo perkuliahan kita pada kesempatan umum bacakan Bismillah. Untuk mute adalah putih mute saja ini di mute mikrofonnya. Nah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tema atau topik yaitu nilai-nilai yang ada di dalam setiap sila dari Pancasila. Wah, kembali. Biru. Orang nggak biru tak? Gimana kan? Mari kita lanjutkan kembali. Untuk modul dan juga video sudah di-share di LMS. Nanti silakan dibaca-baca modulnya dan juga ditonton videonya. Akan tetapi sekilas akan Bapak sampaikan terlebih dahulu bahan ataupun modul di layar LMS di layar Zoom ini. Ditunggu sebentar. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, dengan dasar dan pandangan hidup negara kita adalah Pancasila, maka sepantasnya kita mengetahui apa sebetulnya nilai-nilai, ukuran-ukuran, patokan-patokan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tercantum nilai-nilainya itu ada di dalam Pancasila, apa di dalam sila-silanya ya. Mari kita lihat di PPTX kilas apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam. Sudah terlihat layarnya? Bahan PPTX di layar? Belum, Pak. Ada ya, sudah. Belum, Pak. Oh, belum.
Ya sebentar, kita di-share lagi berarti ya. Sebentar ya. Ini kita share kembali. Tapi PPTX-nya sudah pernah dibaca? Belum ya? Itu kemana? Meluaskannya kembali di mana? Ya, kita share kembali ya, dicoba lagi. Tapi tadi belum berhasil ya. Ya, gimana? Sudah ada? Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Seperti yang telah kita ketahui, nilai-nilai Pancasila itu terdiri daripada 5 dasar yang dilambangkan oleh tiap-tiap bagian. Ya, ada 5 lambang yang berada di dalam atau menempel dalam dada perisai burung Garuda. Nah, tiap lambang bagian perisai burung Garuda tidak ditulis secara acak, tetapi disusun berdasarkan makna-maknanya yang sesuai dengan urutan dalam sila-sila Pancasila. Mana-mana yang terkandung pada lambang perisai burung Garuda, yang pertama adalah nilai Pancasila, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa pada lambang bintang emas. Lihat ya, bintang emas. Bintang emas ini sila pertama pada Pancasila ya. Lambang bintang emas itu menggambarkan pengakuan, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada yang ateis, tidak ada yang anti Tuhan. Semua bangsa Indonesia itu penduduknya, masyarakatnya, bangsanya adalah bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada 5 agama yang ada di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, bahkan ditambah satu lagi Konghucu. 6 ya, itu yang diakui di Indonesia. Berarti seluruh bangsa Indonesia yang tergabung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah warga-warga yang bertuhan pada Tuhan yang Maha Esa. Indonesia bukan negara agama karena negaranya berbentuknya kesatuan. Tidak ada karena mayoritas Islam tidak menjadi negara Islam, atau mayoritas kedua Kristen jadi negara Kristen Indonesia. Tidak. Akan tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Bukan negara agama, tapi mengakui adanya agama dan menganut agama. Tapi bukan juga negara sekuler yang tidak bertuhan. Inilah Indonesia ya, dengan ciri khasnya tersendiri. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang yang tadi kelihatan di warna kuning ini cahayanya itu diibaratkan sebagai cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang menyemburat ya, atau yang berkilau sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Kemudian latar belakang warna hitamnya menggambarkan warna alami. Dengan berkah dari Tuhan yang Maha Esa, nanti diharapkan Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan, karena berdasarkan pada petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini. Nilai pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya, sesuai dengan keyakinan, agama, dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua, saling menghormati pemeluk-pemeluk agama lain. Tidak ada saling mengejek, saling mendiskreditkan. Semuanya tetap bersaudara. Dalam persaudaraan diikat dalam satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Memiliki toleransi antar umat beragama. Jadi Indonesia ini berbeda dengan di negara lain yang antar agama itu selalu diisukan ada keributan. Kristen menyerang Islam, Islam menyerang Kristen.
Hindu menyerang Buddha, Buddha menyerang Islam, Islam menyerang Konghucu. Nah, itu di negara orang lain. Akan tapi di Indonesia, karena di dalam jiwanya itu ada rasa toleransi, bahwa semuanya adalah bersaudara sebagai satu bangsa, maka tidak terjadi ada peperangan antar agama. Ada juga peperangan di media sosial, ya. Memang itu hanya sekadar mengisu-isukan saja supaya bangsa Indonesia tidak aman, ribut, dan sebagainya. Ada kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, sehingga isu-isu agama itu selalu dijadikan alat untuk kepentingan mereka. Apabila Indonesia ribut karena agama, maka mereka akan meraih keuntungan dari keributan ini. Bahkan ingin menjajah Indonesia, bertindak dengan kekerasan, mengatasnamakan agama. Padahal agama manapun tidak pernah ada yang mengajarkan kekerasan, hoax, saling menebarkan kebencian, dan sebagainya. Membenci kepada pemerintahan yang syah atas nama dalil agama. Padahal sebetulnya di dalam dalil agama itu sebaliknya. Di dalam Islam saja harus ada atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taat pada Allah, taat pada agama, dan taat kepada pemerintah yang syah. Jadi tidak usah kalaupun mau mengingatkan, tidak usah dengan cara kekerasan ataupun mengucapkan kata-kata yang memang menyudutkan ataupun kata-kata yang membuat perpecahan. Ya, apalagi di medsos sekarang sudah banyak sekali. Itu yang harus kita perangi, yaitu diantaranya adalah memberikan pengertian. Memberikan pengertian supaya semuanya berdamai dan tidak ada kata-kata ataupun hoax, berita-berita yang memang sengaja disampaikan sehingga masyarakat resah. Jangan, karena kita negara Pancasila, toleransi, tidak memaksakan kehendak pada antar umat agama, tidak mencemooh dan mengejek agama dan kepercayaan orang lain. Selanjutnya, sila kedua, nilai lambang rantai emas, asas kemanusiaan pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Kalau bisa dilihat, rantai emas ini memiliki mata rantai yang beda. Yang satu ada yang bulat, yang satu persegi. Nah, ini terdapat persegi dan lingkaran melambangkan pria dan wanita itu adalah sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus. Ini menunjukkan adanya hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat, saling membantu. Pria wanita memiliki kesetaraan. Wanita memiliki hak dan kewajiban. Pria juga memiliki hak dan kewajiban. Kecuali dalam hal-hal yang memang berkaitan dengan fitrah. Itu tidak bisa dipertukarkan. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan fitrah itu dipertukarkan. Bisa dipertukarkan karena itu sama-sama hak manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya adalah satu, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, di mata agama, di mata masyarakat, dan lain-lainnya. Semuanya beragama, berhukum, bermasyarakat, punya hak yang sama, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, dan sebagainya. Ada kasta-kasta, tidak ada. Semua sama. Tidak ada yang diistimewakan, ya. Sampai mungkin anak pejabat ataupun anak konglomerat. Kalau memang itu dari pandangan hukum melanggar, maka yang dilihat bukan orang tuanya, akan tetapi penegakan undang-undang. Begitu pula di depan agama, masyarakat, sebagainya. Kemudian nilai kedua ini tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, antar sesama rakyat Indonesia. Tidak ada suku bangsa yang lebih mulia, lebih di atas, sementara ada suku bangsa yang lain di Indonesia yang dianggap lebih rendah. Tidak ada perbedaan. Semua sama. Kemudian ada sikap tenggang rasa, saling menolong, harus diutamakan. Walaupun kita beda pulau, beda provinsi, beda adat, budaya, tapi itu semuanya adalah saudara kita. Sungguh banyak sekali manfaatnya bila kita bisa bersaudara, bisa berkomunikasi dengan teman-teman, sahabat-sahabat antar warga negara yang justru berbeda, sehingga kita bisa saling sharing. Perbedaan itu bisa saling mengisi, tukar-menukar makanan, tukar-menukar pengalaman, dan sebagainya. Nah, kemudian sikap tenggang rasa, nilai kemanusiaan antara Indonesia itu harus dijunjung tinggi. Jangan sampai ada yang melanggar harkat derajat, merendahkan seseorang sehingga nilai kemanusiaan itu jauh di bawah hewan. Jangan sampai. Nilai kemanusiaan antara Indonesia itu adalah harus dijunjung tinggi. Juga harus saling menghargai pendapat masing-masing.
Selanjutnya yang ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan pohon beringin. Ini melambangkan negara Indonesia itu sendiri sebetulnya. Pada dasarnya pohon beringin adalah pohon besar tinggi, memiliki daun yang lebat, sehingga bisa dipakai berteduh oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa bersatu bareng-bareng di bawah naungan pohon beringin, di bawah naungan rasa persatuan dan persaudaraan. Juga akar beringin itu diibaratkan suku-suku yang ada di Indonesia. Meskipun banyak cabang akar-akarnya, tapi tetap bersatu, menancap ke bawah, ya, saling mengikat, saling menguatkan untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak, untuk membangun NKRI dan Pancasila agar tetap berdiri tegak di Indonesia. Nilainya dari nilai-nilai dari Persatuan Indonesia ini menggunakan bahasa persatuan. Jadi bahasanya jangan campur aduk. Bahasa nasional, bahasa yang sama digunakan, mau masuk ke provinsi manapun tetap bahasa Indonesia. Kecuali dia bisa bahasa daerah yang bersangkutan, ya campur-campur tetap aja. Bahasa persatuannya Indonesia, bukan bahasa Inggris, Belanda, Arab ataupun apa. Kemudian memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Ini sama Persatuan Indonesia juga di luar negeri, misalkan, atau ada PON, ada kegiatan-kegiatan lomba atau apapun yang mengatasnamakan Indonesia, maka bangsa Indonesia harus memberikan yang terbaik sehingga nama baik bangsa Indonesia itu harum di seluruh negara yang ada di dunia. Cinta kepada tanah air Indonesia, karena hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air sebagian dari iman. Persatuan harus diutamakan, termasuk kesatuan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kalau ada suatu permasalahan, kemudian permasalahan tersebut tetap jalan keluarnya diusahakan dengan lebih mengutamakan persatuan. Makanya kalau persatuan diutamakan, maka kepentingan pribadi golongan itu di nomor 2-kan. Berjiwa patriotisme artinya berjiwa siap selalu membela negara, selalu membela tanah air dimanapun kita berada. Yang keempat, nilai lambang kepala banteng. Kepala banteng pada Persija Garuda warna hitam putih, ya, dengan latar belakang merah. Simbol kerakyatan pada sila keempat, melambangkan akal kehidupan sosial banteng. Sama halnya dengan bahasa Indonesia yang hidup rukun, sosial satu sama lain. Keputusan bersama dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai: satu, bahwa pemimpin bangsa Indonesia harus bersikap bijaksana, tidak boleh otoriter, ya, tidak boleh merugikan rakyat, ataupun tidak boleh mementingkan kelompok A dan mendiskreditkan kelompok B. Semua sama-sama di mata hukum, di mata agama, di mata sosial, rakyat diposisikan sama. Kemudian kekeluargaan harus diutamakan. Kekeluargaan pada posisi mana, ya? Kekeluargaan. Artinya apabila ada penyelesaian suatu masalah, selesaikan dengan baik-baik. Dan satu sama lain tidak boleh ada permusuhan. Ini kekeluargaan, kasih sayang, saling memperhatikan antar golongan kelompok, ya, harus terus dibina dan dilestarikan. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, bukan di tangan seseorang. Seperti kalau di kerajaan itu ya raja yang punya kedaulatan satu-satu. Kalau di negara republik itu rakyatlah yang memegang kedaulatan ataupun kekuasaan. Hanya memang tidak satu orang istana negara semua memimpin, memang diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kebijaksanaan juga dalam mengambil solusi, ya, mengambil jalur tengah, tawazun, tasamuh, ta'adul, tawasud. Nah, itu yang 4T, ya, yang harus dilaksanakan. Keputusan diambil itu harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama dan tidak memaksakan kehendak kepada orang yang lain. Kemudian lambang padi kapas dilambangkan padi berwarna kuning dan kapas hijau berlatar belakang putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber
kemakmuran, sandang, dan pangan, bahkan papan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia akan terus mengupayakan supaya selalu dalam keadaan makmur, sejahtera dalam sandang, pangan, dan papan. Tujuan pembangunan Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari segi ekonomi, budaya, politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan, termasuk keadilan sosial. Sila terakhir, Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini ada muatan nilai-nilai. Ada beberapa muatan nilai-nilai. Di antaranya bahwa satu, perilaku adil harus diterapkan dalam berbagai bidang, ya. Di Polokesbud dan Kamrata. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan rakyat semuanya diterapkan dalam rangka keadilan untuk seluruhnya. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia harus diwujudkan. Kemudian tujuan yang adil dan makmur juga harus dilaksanakan. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Itu barangkali sekilas tentang nilai-nilai yang ada di dalam setiap sila di dalam Pancasila. Barangkali mungkin dari mahasiswa dan ada yang mau menambahkan, tadi barangkali kurang lengkap. Kemudian ada pandangan, apakah itu pandangannya konstruktif, positif, dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sekarang, ataupun ada pertanyaan atau sanggahan. Silakan, kita masih memiliki waktu sampai 13.45. Berarti kurang lebih berapa menit lagi ya? 8 menit lagi. Ada 26 orang yang hadir ya saat ini. Insya Allah akan ini sudah direkam siapa yang hadir dan tidak. Dan nanti setelah ini silakan kalau setelah Zoom mengerjakan soal-soal yang ada di diskusi ya, di kolom diskusi. Cuman Bapak nanti mau melihat dulu apakah tadi sudah dimasukkan atau belum. Nanti akan dicek lagi. Ya, silakan dihidupkan kuliahnya dengan diskusi, bertanya, ataupun menjawab pertanyaan, atau menyanggah, ataupun menambahkan. Supaya pemahaman terhadap nilai-nilai ini secara lebih mendalam dari setiap sila Pancasila bisa kita dapatkan. Lumayan banyak ini yang hadir, ada 27 orang. PAD ada 27 orang ya. Ini absensinya kebetulan masih ada di DLK absensi. Silakan itu untuk mengisi absen dengan cara nanti mengisi jawaban yang ada di kolom diskusi. Discussion. Ya, silakan. Tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan atau sanggahan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Berarti hanya misalnya sampai penjelasan materi intinya saja. Atau ada yang mau bicara? Silakan. Ya, silakan Lisna, Ari, Salman, Rashid, Fawas, Silvana, ya silakan boleh. Sudah cukup paham? Pak, saya mau bertanya Pak, boleh Pak? Nah, boleh. Untuk bertanya ya. Siapa? Jadi nama saya Rasif Pak. Oh, yang tadi ya? Ya. Rasif. Yang ini yang pakai kaos merah? Iya Pak. Ya, silakan. Nah, saya mau tanya Pak, kan sekarang tuh ini bukan saya bermaksud kayak menghina pemerintah atau gimana gitu ya, tapi realitas yang saya lihat gitu, pemerintahan sekarang tuh kan banyak yang terkait atau masuk ke dalam kasus korupsi gitu ya Pak. Apa itu berarti mereka tuh sudah tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila gitu? Apalagi sila pertama gitu kan, kalau yang saya tahu kan
korupsi itu ya salah gitu dari mata agama manapun gitu kan ya Pak. Nah, Ya. kira-kira bagaimana Pak? Ya. Memang ini kasus korupsi ini sudah berjalan sebetulnya bukan hanya sekarang, tapi berawal dari beberapa abad yang lalu di Indonesia, di pemerintahan-pemerintahan yang lama, dari sejak mulai Orde Lama, Orde Baru, apalagi di Orde Baru, kemudian sampai sekarang. Nah, memang setiap periode pemerintahan itu selalu berusaha untuk menumpas korupsi ini. Hanya memang tidak bisa sekaligus. Tetap masih ada saja yang korupsi. Akan tetapi memang sekarang karena pemerintah gencar sekali KPK-nya, sehingga kasus-kasus korupsi yang dulunya kita tidak tahu, yang dulunya banyak sekali itu tertutup, ditutupi atau mungkin belum terbuka semuanya, atau sistemnya belum bisa mendobrak untuk terus-menerus mencari para koruptor-koruptor sehingga bisa diadili dan keadilan sosial itu ya, atau apa namanya, termasuk pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya lambat, tapi alhamdulillah dari periode ke periode kasus korupsi ini sudah bisa ditumpas, hanya memang belum maksimal, jadi masih banyak yang korupsi. Dan kasus korupsi sekarang banyak sekali itu karena kepeyuan KPK terus-menerus mencari, sehingga seolah-olah banyak, padahal justru yang lebih banyak, hanya mungkin pemberitaannya tidak segencar sekarang, upaya-upayanya tidak segencar sekarang, sehingga tidak ketahuan oleh masyarakat bahwa koruptor-koruptor itu banyak. Nah, banyaknya yang sekarang itu karena banyaknya penemuan. Ya, sementara yang korupsinya itu sendiri sudah berjalan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hanya ketahuan oleh masyarakat sekarang karena gencarnya KPK, seolah sekarang yang banyak. Padahal bukan sekarang. Sekarang banyaknya ditemukan, bukan banyaknya yang korupsinya. Nah, korupsinya itu sendiri di periode-periode yang lalu. Akan tetapi sekarang pun bisa jadi ada. Nah, di dunia, Indonesia itu termasuk urutan yang ke-105 korupsinya. Ada indeks korupsi, IPK namanya, indeks perkembangan korupsi. Jadi Indonesia sekarang sudah berusaha untuk menurunkan dari 105 ke 104 ke 103 ke 102. Ya, memang betul kasus korupsi masih tetap ada dan masih tetap terus dicari oleh KPK khususnya dan juga perangkat-perangkat penegak hukum. Indonesia ini memang masih banyak, dari mulai korupsi yang besar sampai dengan korupsi yang kecil, yaitu petty korupsi. Dan korupsi-korupsi yang besar ini berangkat dari yang kecil dulu awalnya. Oleh karena itu salah satunya mahasiswa, ya, anak-anak yang masih sekolah itu harus segera diluruskan karakternya supaya tidak melakukan atau memiliki karakter korupsi. Salah satunya Bapak pernah 13 tahun mengajar di salah satu lembaga pendidikan, dan di sana ada aturan satu kali menyontek maka sekaligus saat itu ketahuan, hari itu juga dikeluarkan dari sekolah. Karena dengan tegas ya, itu sekolah itu betul-betul ketika ditemukan ada yang ini, saat itu hari itu juga langsung disuruh mengundurkan diri dari sekolah. Ini berarti salah satu bagian dari pencegahan tindakan korupsi dari sejak awal, dari sejak pendidikan, karakter mereka dibentuk di sekolah. Ini dari sisi pendidikan. Memang diakui betul sekali kasus korupsi masih banyak. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga khususnya pemerintah yang terkait diberikan kemudahan untuk segera menuntaskannya, dan masyarakat termasuk kita mahasiswa juga tetap bersikap kritis ya, tidak setuju kepada tindakan-tindakan korupsi dan para koruptor, termasuk kita sendiri pada saat kuliah, pada saat di rumah, pada saat di masyarakat. Itu perilaku kita juga dibiasakan untuk tidak dikategorikan pada korupsi, walaupun itu kecil. Jadi yang namanya korupsi itu bukan berarti yang hanya terlibat di kasus besar, termasuk berbohong pada orang tua, hal-hal kecil aja dulu. Kemudian tadi itu ya terlambat ke sekolah, misalkan kalau anak sekolah tidak disiplin lah, itu termasuk korupsi ya, korupsi waktu dan sebagainya.
Ya memang kita akui masih ada kasus-kasus korupsi, semoga saja cepat bisa diselesaikan, bisa diturunkan indeks korupsinya di Indonesia itu lebih rendah lagi. Ya, sekarang ini masih 105 ya kalau tidak salah kita peringkatnya dari dunia. Oke, bagus sekali. Silakan, ada lagi yang lain? Ada waktu 9 menit lagi. Atau masih perlu menanggapi lagi Muhammad Rashid? Boleh, silakan. Barangkali belum jelas. Atau menambahkan ada ide-ide? Sudah cukup Pak, terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Baik, Fairuz silakan. Sepertinya mau nanya. Silvana atau siapa lagi? Nurul Hasna mau bertanya? Silakan. Atau mau menambahkan tadi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana dengan sekarang ini ada ya di Indonesia itu warna-warni sekarang ya, banyak sekali pemberitaan yang ada di media-media sosial. Salah satu di antaranya ada isu-isu tentang hoax ya. Kejadiannya A ternyata disampaikan B. Atau ada seorang tokoh menyampaikan A kemudian dihujat. Nah, itu kan beberapa moral-moral yang harus segera diluruskan. Ya, salah satunya lewat pendidikan lah sejak sekarang. Apabila kita kritis bahwa ini baik, ini buruk, itu bagus sekali dianalisa oleh pemikiran kita, ditambah dengan teori-teori ya, ataupun konsep-konsep untuk membantu menganalisa masalah-masalah yang sedang terjadi di saat ini khususnya. Ada yang punya pendapat bagaimana kita sebagai warga negara dengan tetap mempertahankan Pancasila sebagai bagian dari kepribadian kita, ruh kita, bangsa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia. Karena Pancasila, nilai-nilai itu lahir dari nilai-nilai yang sudah dianut sekian ratusan juta yang lalu di Indonesia. Hanya disimbolkan menjadi Pancasila. Dan intinya Pancasila itu ya simbol yang memang cerminan dari apa yang memang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik itu cara berpikirnya, cara pandangan hidupnya, bagaimana cara berbudayanya, bersosial dan sebagainya. Nah, ada memang pihak-pihak yang mau mengganti Pancasila dengan dasar negeri yang lain. Itu tentunya sama saja dengan mau mengganti baju yang kita pakai sekarang dipaksa supaya memakai baju yang lain. Ini Muhammad Rashid nggak boleh pakai kaos itu, harus pakai kaos oblong misalnya. Nggak akan sesuai kan, Rashid sukanya itu, gitu ya. Di Indonesia cocok ya disimbolkan dengan Pancasila. Kalau mencabut Pancasila diganti dengan yang lain sama saja dengan menghancurkan asli kepemikiran, kebudayaan, sosial orang kita sendiri. Kalau diganti dengan yang lain yang belum tentu tidak cocok dengan kepribadian kita, bangsa di Indonesia. Ini ada isu-isu radikalisme di Indonesia, salah satunya adalah ingin mengganti NKRI dengan bentuk negara yang lain dan ingin mengganti dasar negara dengan dasar negara yang lain yang jauh sama sekali tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan sosio-kultural, geografis dan sebagainya. Ini bangsa Indonesia itu perlu bersyukur karena beberapa negara dan hampir semua negara ingin mencontoh bagaimana manajemen Indonesia yang sangat beragam dengan ratusan suku, bangsa, dan bahkan agama, budaya, dan sebagainya. Akan tapi tetap bersatu. Sampai saat ini tidak ada peperangan seperti yang lain di negara lain. Peperangan antar provinsi, antar budaya, antar kelompok etnis. Ya, walaupun itu memang selalu ada saja yang berusaha untuk memecah belah. Tapi alhamdulillah dengan adanya kesaktian Pancasila, itu tanggal berapa kesaktian Pancasila? 1 Juni ya. Kalau 1 Oktober hari apa? 1 Oktober sekarang 1 Oktober. Hari ABRI ya. Waktu itu 1 Oktober itu. Masih ingat nggak atau lupa lagi? Ada hari-hari bersejarah Indonesia.
Hari Kesaktian Pancasila tanggal berapa, hari hari-hari nasional. Yang hari-hari itu sendiri sebetulnya merupakan simbol yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Seperti 17 Agustus, Hari Merdeka, kemerdekaan Indonesia, maka sehari-harinya kita harus menuju kepada arah kemerdekaan. Hari Kesaktian Pancasila berarti kita harus tetap terus menjunjung Pancasila sebagai dasar negara kita dan sakti Pancasila itu. Artinya tetap bisa menjadi tameng yang kokoh dari gangguan-gangguan keamanan, sosial, ekonomi, politik. Oke, kalau tidak ada lagi yang berpendapat, saya kira cukup sampai di sini. Silakan untuk mengisi kolom discussion yang ada di LMS. Nanti akan Bapak cek dulu kalau pertanyaannya belum ada. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke LMS. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mente di bengkulu berat masa eta. Nah, ibu makan semen langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi